Udah Kak, jalan aja ini kan gak bakal, ini kan bakal di-cut. Ngapain sih Ten? Makan mulu lu. Gak apa-apa. Yaudah, sebelum itu kita buka dulu. Siapa yang buka nih? Aduhnya. Halo teman-teman, mari kita buat dunia ini semakin berisik. Berisik, berteologi itu asik. asik. Oke, berubah lagi sekarang formatnya ya. Berbahaya. Udahlah, abaikanlah. Sekarang kita mau ngomongin soal apa nih Kak? Lagi ngetren nih di anak muda. Insecure. Oh, kita lagi ngomongin soal insecure ya. Tapi kalau ngomong soal insecure, kita nggak bisa nih ngobrol berdua doang. Karena itu masalah manusia tuh, psikologinya. Jadi kita mungkin harus undang teman kita nih, salah satu teman kita nih. Kita yang punya yang ahli kok. Oke, kalau gitu kita panggil deh teman kita. Panggil. Ayo sini Pak. Ayo bro, ayo bro, masuk bro. Aduh. Muat nggak tuh, muat nggak? Muat. Ada jangan tahu ya. Udah on frame nih ya. Wes, udah masuk nih. Tutupin dulu. Terlihat besar ya. Nah Pak, tadi kita lagi ngobrol-ngobrol nih soal insecure gitu sama Eka. Katanya lagi ngetrend banget ya anak muda. Sebenarnya insecure itu apa sih? Insecure ya. Ya, definisi sederhananya kan insecure tuh pasti kurang percaya diri gitu kan. Nah, tapi sebenarnya kalau kita mau dalamin studi frasa katanya itu insecure itu kan sebenarnya tidak ada perasaan aman atau kenyamanan itu di dalam dirinya gitu. Jadi ketika dia menghadapi satu kondisi, satu hal tertentu, dia itu merasa dirinya itu tidak mampu untuk melakukan hal tersebut atau menghadapi hal tersebut. Nah, sederhananya sebenarnya gini, contoh paling baik tuh kita mau bilang tentang insecure tuh, nah ini kan lu dari ekonomi kan Stan ya? Ya, Nah, dari ekonomi. Nah, itu kan ada istilah scarcity tuh, kelangkaan. Jadi kalau misalnya orang butuh supply, tapi demand-nya nggak ada, itu kan scarcity itu. Atau demand-nya berlebih, tapi supply-nya nggak ada, sedikit, nah, itu juga kalau scarcity kelangkaan gitu. Nah, begitu juga sebenarnya teman-teman tentang insecure itu. Jadi insecure itu adalah ketika kondisi tertentu menuntut kita untuk melakukan sesuatu atau menampilkan sesuatu, tapi tidak muncul, tidak tercapai, maka muncullah yang namanya insecure. Karena kita merasa tidak bisa memenuhi hal tersebut gitu. Contoh nih, kita disuruh nyanyi. Kan itu kan pertama kali insecure itu bukan masalah suara. Iya dong, orang bisa aja loh suaranya bagus. Ini curhat ya Pak, ini curhat ya. Nah, ini curhat. Suara saya ya. Bagus kok Pak. Bagus. Kalau yang backup. Kalau ada yang backup. Katanya kan gitu. Kadang-kadang kan kita bukan masalah di suaranya, tapi di masalah keberanian untuk bernyanyi itu muncul atau enggak. Suaranya tuh bagus gitu, tapi keberanian untuk muncul itu ada atau enggak, kan itu insecure. Sama aja nih, saya nih orang gemuk gitu. Loh, yang jadi masalahnya itu kan bukan masalah istilahnya yang utama di dalam insecurity itu adalah kegemukannya. Berani nggak kita menampilkan diri kita gitu loh. Iya dong, ya kegemukannya ya memang karena kita faktor makan, karena kita faktor apapun, orang memang bisa gemuk. Iya kan? Tapi kan tergantung bagaimana pembawaan orang tersebut terhadap dirinya. Nah ini kan masalahnya, wah karena udah gemuk, dia tidak berani menampilkan dirinya. Oke, bagaimana dia memandang dirinya? Yes. Itu yang menjadi perhitungan kita semua ya. Maksudnya bagaimana dia bisa insecure ketika dia memandang dirinya penuh kekurangan dan hal ini adalah hal yang kurang, makanya itu menimbulkan rasa tidak aman dalam diri dia sebenarnya. Oke. Jadi juga penilaian orang juga bisa membuat dia minder dalam insecure ini. Oh iya dong, jelas. Karena gini, penilaian orang itu kan adalah sebenarnya bukan salah satu subjek utama dari insecurity. Memang kita sudah membangun diri kita untuk hal tersebut, ditambah ada omongan orang. Let's say Kak, kita nih sama-sama gemuk. Wah bangga ya. Gua mah. Plus size gitu ya. Beda sama gitu. gue ya, beda. Terus ada orang bilang, oh lah, gemuk, jelek gitu. Terus kita jadi nggak mau berenang. Kan yang masalah kan bukan bisa nggak bisa berenangnya. Jadinya jadi nggak mau
berenang itu kan yang menurut insecure. Karena apa? Alasannya ya tubuh kita loh di kolam renang loh. Bukan masalah sebenarnya tubuh gemuk atau apa. Bisa berenang apa enggak? Kan gitu. Orang udah langsing-langsingnya nggak bisa berenang, tenggelam juga. Orang gemuk, biarpun dia gemuk, kalau bisa berenang tetap ngambang. Tapi berarti masalahnya bukan di sepenuhnya orang lain gitu, tapi Bukan. bener di diri dia sendiri. Yes. Dan sebenarnya orang lain itu menguatkan pandangan dia tentang diri dia Iya, sendiri. iya. Oke. Iya, itu kan yang paling utama itu kita berbicara tentang diri kita sendiri dulu. Ada loh orang-orang yang udah di lingkungan yang baik, kamu tuh suaranya bagus, kamu tuh ini lah, yang bikin dia tuh nggak mau maju apa? Kan diri dia sendiri. Enggak, aku begini, aku begitu. Oh, berarti insecure itu bisa hadir dalam kehidupan kita karena nilai dari diri kita sendiri. Poin utama. Poin utama. Yang Oh, memikirkan oke, kalau diri oke, kita oke, itu oke. selalu kurang. Iya dong. Itu kan poin utamanya itu di dalam diri dulu, gitu. Jangan heran. Ada kan istilah orang kebalikan dari insecure kepedean. Iya. Over pede lah. Over pede. Ya orang udah bilang, lu jelek jadi MC, nggak cocok, gini-gini. Lah, aduh, enggak. Gue berbakat gitu. Maju terus kan. Padahal orang semua orang udah menilai. Toh dia tetap maju. Ini kalau 1-2 orang yang ngomong atau dia ngisi acara 1-2 acara, misalnya ini udah 5, 6, 7 acara udah bilang, waduh, jangan jadi MC deh dia gitu. Nah asik, tapi I'm the best entertainer. Ini menarik ya. Tapi orang tuh sekarang lagi happen banget nih yang kayak begini nih. Insecure ini nggak tahu nih kenapa kayak orang tuh salah satu sisi ada yang buat ini sebagai perlindungan diri dia ketika menghadapi suatu masalah atau realita yang harus dihadapin. Yang kedua ya kayak gitu tadi tuh. Malah jadi ajang untuk menunjukin diri dia walaupun di tengah kekurangan gue bisa loh melakukan sesuatu itu. Gimana ya kita harus ngelihatnya gitu. Terus ya bingung juga gitu ngatasinnya gimana sama orang-orang yang insecure, satu lagi yang over PD. Itu gimana tuh ngatasinnya kalau dalam segi psikologi? Atau di psikologinya itu ada salah satu penyakit atau tidak Iya, sih sebenarnya? Ya kalau kita bahas terlalu klinis, memang bisa aja kalau orang yang over PD dia bisa narkistik. Terus kalau orang yang kurang percaya diri itu memang bisa juga misalnya dia under achiever. Dia tahu dia punya kemampuan tapi dia tidak mau mengeksplor lebih banyak lah. Tapi itu terlalu medis ya. Ini kan kita terlalu santai, medis. terlalu saintifik lah. Kita bukan dengan saintifik nih omongan kita, cuman tapi kita kan lebih ke arah praktisnya gimana gitu kan. Ya, yang paling sederhana sih untuk hal-hal seperti ini, media sosial itu sangat berpengaruh sekarang. Jadi, opini utama itu kadang-kadang bukan memang karena omongan orang, tapi media memblow up itu. Let's say, orang berjenggot kayak saya, kalau dulu mungkin identik dengan pemuka agama atau etnis tertentu gitu ya. Kalau itu apa nih? Wah, ini mesti disensor omongannya. Wah, ini yang radikal nih, yang begini-begini gitu. Jadi itu di blow up, di framing seperti itu gitu. Di framing, wah udah pasti yang begini, wah ini kacau gitu. Nah, atau sama aja ketika sekarang produk-produk tertentu ya gitu kayak pemutih petinggi pelangsing kan iklannya itu blow up, jadi menimbulkan satu standar yang baik tuh yang seperti ini, yang cantik tuh yang seperti ini. Itu kan berpengaruh. Sekarang gini deh, ada orang loh etnis tertentu gitu kan rambutnya keriting, padahal kalau dilihat bukannya nggak cantik loh dengan segala bentukan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tapi kan terpengaruh dengan blow up, wah iklan sampo tuh rambutnya yang bisa begini, rambut dia kebetulan nggak bisa digini-gini. Jadi sebenarnya gitu. secara nggak langsung media dan dunia itu memframe kalau orang yang cantik, orang yang harus ideal begini adalah orang yang seperti ini gitu. Sedangkan nggak semua orang harus seperti itu. Nggak kalau nggak semua dong. Kalau misalnya semuanya harus begitu, wah repot dong kan. Berarti harusnya Tuhan salah dong. Kesannya kan gitu. Iya. Beda. Kalau gitu, kayak Tuhan nggak adil ya.
kok dia ciptainnya begini. Wah, apalagi misalnya dengan sekarang, wah tipikal bodinya tuh harus yang S-shape kayak artis Korea gitu. Ya, wah. Ya dulu kan kita Spanyol, sekarang nih lebih gampang sebutnya S-shape gitu kan. Wah, terus kita kayak orang Korea cantik gitu. Kita enggak. Jadi seolah-olah ya Tuhan lebih sayang orang Korea kan, terkesannya seperti itu dong. Oke. Why not me gitu. Makanya orang berlomba-lomba kayak bikin girl band di mana untuk ini loh. Tapi kan ujung-ujungnya juga cuma nyontoh platformnya, cantiknya tuh girl band tuh begitu. Oke, jadi ada frame yang dibuat sama media sosial sama banyak orang, terus orang ngeliat diri mereka, gue nggak sampai ke frame ini. Iya. Makanya mereka insecure gitu. Yes. Waduh. Salah satunya itu. Terus kan insecurity-nya itu jangan dipandang juga cuma sekedar body. Sekarang banyak loh dengan media sosial. Bisa beli ini. Ini kita insecure masalah tentang pergaulan. Soalnya standar pergaulan tuh lu punya ini baru disebut orang yang gaul. Padahal dulu kalau kita sekolah ya, zaman-zaman kita sekolah kan pasti diingetinnya buku adalah jendela ilmu. Sekarang bukan. What's your outfit? How much your outfit, Kak? 3 juta. Itu kan. Sepatu mahal. Soalnya ketika outfit lu apa gitu kan, itu juga kayak insecure kayak, gue belum jadi anak gaul loh. Pergaulan lu kan bukan based on outfit gitu. Kalau pergaulan lu lagi begitu yang bikin insecure, ya lu lagi dalam pergaulan yang nggak baik aja, lebih baik keluar gitu. Oke, menarik ya. Jadi sekarang itu yang terjadi di dunia saat ini gitu, dan banyak anak muda kayak Eka bilang tadi, ya udah mereka lagi ngalamin insecure di tengah-tengah dunia punya frame, lalu mereka nggak bisa capai frame itu, mereka insecure. Sekarang bagaimana caranya kita sebagai anak-anak Tuhan mandang itu, apalagi kalau kita terjebak tuh di insecure gitu, itu mesti gimana? Apakah cukup nggak sih kalau misalnya kita pakai kata-kata yang kayak di Kejadian gitu bilang kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah? Apakah itu cukup gitu? Ya, itu kan kadang-kadang penjelasannya itu sebenarnya cukup. Firman Tuhan itu memberikan hal yang cukup bagi kehidupan kita manusia gitu. Cuman kan kita memandangnya ayat itu tetap dalam posisi kemanusiaan yang paling manusia nih buat gue nih. Oke. Melihat bahwa kalau segambar dan serupa dengan Allah, kenapa kita berbeda? Nah, itu kan kita perlu mendalami makna dari ayat itu gitu. Bukan tandanya segambar dan serupa dengan Allah, terus Tuhan bikin manusia tuh kayak pabrik Barbie. Jadi kayak semua modelnya sama iya kan? gitu. Semua modelnya sama gitu. Loh, kan kita harus berpegang bahwa Tuhan kita itu kan Allah yang dahsyat. Dan kita percaya, jangan lupa ayat selanjutnya, bahwa segala sesuatu itu Tuhan ciptakan baik adanya. Nah, yang bikin gak baik itu kan dunia ini dengan segala kejahatannya, karena lagi dikuasain oleh si jahat. Baik adanya gitu. Saya baik adanya. Cuman kan dunia memframing jadi gak baik adanya. Kulit lu gak putih, pakailah pemutih yang dari 7 minggu misalnya. Padahal udah 7 minggu lewat, lu pakai pemutih berapa tahun nggak putih-putih tapi tetap aja dibeli gitu kan. Baiklin mungkin sama aja kayak dulu sempat ngetop salah satu brand biar bisa berjenggot. Ya berjenggot itu kan bukan salah satu tanda yang dioles-oles itu. Iya. Ya itu kan sebenarnya pengaruh hormonal gitu. Jadi ada orang yang nggak suka berjenggot. Ada yang sampai segitunya gitu pengen berjenggot. Padahal apapun yang Tuhan ciptakan itu menyenangkan. Orang mikir, jenggotan keren. Gue keramas jenggot gue. Kalau mau tahu, jenggot gue keramas, coy. Ini buang-buang duit juga nih sebenarnya ya. Kalau mau tahu, mereka jenggot itu mesti dikeramasin. Baca deh, jenggot aja bisa ketombean kalau nggak dirawat. Jenggot bisa ketombean kalau nggak dirawat. Jangan mikir punya jenggot itu juga asik. Cuman kenapa gue bilang ada salah satunya apa? Cepat numbuh. Oke, jadi pengeluaran gua kan baru nyukur tumbuh lebih cepat. Jadi pikir ini walaupun ada saatnya juga ya gua oke ini harus di shape atau apa, tetap gitu. Ada nggak kalau ditanya gua pernah insecure nggak gitu? Ada loh ketika gua masa-masa SMA
anak-anak lain pertumbuhan hormonal bulu-bulu tubuhnya tuh belum setebal gue gitu ya. Ini cerita dikit nih, itu belum setebal gue nih gitu. Gue udah lebih dari mereka. Jadi kalau dulu SMA kan kita mau olahraga kan ganti baju dulu tuh. Iya. Anak-anak lain belum ada bulu dada coy. Gue udah agak kebal. Wah, kan digadekin. Wow, kayak monyet gini. Ada loh gue fase kayak, wah malu nih gitu kan. Gue cukur gitu, bulu dada waktu itu. Terus tapi kan numbuh Makin banyak terus kasar. Dan kayak sama-sama gue melihat loh, ini Tuhan ciptakan loh. Bukan gua pupuk. Numbuh gitu. Lu siramin setiap hari. Siramin. Ayo dong numbuh. Enggak loh, ini numbuh. Berarti kan ya emang gua udah diciptakan Tuhan seperti ini. Ya kita harus bisa menerima apa adanya. Nah, ini ya pertanyaan insecure sebenarnya. Ini buat kita sama-sama mikir nih. Kadang-kadang kan apa yang Tuhan berikan kita jadi insecure karena kita belum mengerti fungsinya. Oke. Sebenarnya sama aja gitu. Kayak lu nih. Lu punya sesuatu yang baik di dalam diri lu, cuman lu merasa itu nggak punya. Padahal Tuhan tuh udah berikan segala sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Let's say gini nih. Kita belum tahu fungsi bulu ketek. Lu belum tahu. Sebagian orang ada yang mencukur. Wanita juga ada yang mencukur. Bahkan kalau dia, mohon maaf, kalau nggak mencukur bulu ketiak, insecure-nya muncul kan. Nggak berani pakai baju terbuka. Karena kita belum nemu aja fungsi dari bulu ketek tuh apa. Gitu kan, cowok aja kalau yang jadi atlet kadang-kadang, gue nggak nyaman nih kalau pas di shoot, lagi mau nge-shoot, ini kemana-mana, secara estetika kurang indah. Kan kita mandang cuman apa yang bagus secara estetik. Oke. Nggak punya bulu ketek itu baru secara estetik. Kita belum nemu nih manfaatnya. Padahal segala yang Tuhan ciptakan itu pasti ada manfaatnya. Sama dalam kehidupan kita. Kita belum menemukan manfaat dari kalau saya berani itu saya bisa apa. Kalau saya bisa show up tuh saya bisa apa. Kita belum menemukan itu sehingga kita bilang, gua nih nggak bisa apa-apa. Gua nih, insecurity nih, gua nih gemuk. Gua nih kalau gemuk tuh nggak enak dilihat. Kita belum menemukan aja. Tapi gue kagak bela orang gemuk itu bagus ya. Gue juga berusaha untuk menjaga kesehatan gitu. Tapi gue jadi keingetan ini sih. Keingetan salah satu kata dosen gue gitu. Berani itu bukan karena kita nggak takut apa-apa. Cuma karena kita takut tapi kita tetap berani melangkah. Itu namanya berani. Iya dong. Iya dong. Sekarang gini, bayangin anak bayi tahu-tahu sudah mengenal yang namanya insecure. Dia ngerangkak nih. Jatuh, betak. Nggak merangkak lagi, gue insecure man. Gue kemarin kepleset, gue diketawain banyak orang, gue diinin, gue nggak merangkak, lumpuh tuh anak. Iya. Baby, lu sebagai bayi tuh, kalau lu insecure, lu nggak bisa jalan coy. Lu toilet training, pas ngompol diomelin terus lu jadi oke, gue gak akan pipis lagi, gila. It's the worst nightmare. Jadi gak bakal pipis seumur hidup gimana? Gak mungkin kan? Berapa banyak anak bayi yang kena batu ginjal karena nahan pipis. Kacau bro, gitu. Berarti gue simpulin gini. Berarti setiap orang itu mempunyai kecantikan yang berbeda, inner beauty yang berbeda. Nah, ini Kak. Ini menarik ya. Gue dulu, dosen gue pernah ngomong gini. Cantik itu tidak bisa didefinisikan gitu. Tapi lu bisa melihat sesuatu hal yang merata. Orang cantik itu, orang rapi itu akan menimbulkan cantik. Orang yang bersolek, bermake up itu orang bisa menimbulkan cantik. Itu kan tidak bisa terdefinisikan. Karena masing-masing orang punya standar tentang kecantikan. Nah, yang mutlak itu apa? Jelek. Lu nol, itu kan mutlak, pasti nggak ada yang begitu dapat 0 bangga gitu, nggak ada. Sama juga dengan kecantikan, definisi ini ya, mutlak itu adalah jelek. Sekarang siapa manusia di dunia yang mutlak jelek? Manusia yang nilai diri dia sendiri. Tapi kan itu nggak jadi mutlak. Contoh Kak, orang bilang gue jelek, cuma banyak bilang jelek, seenggaknya pulang masih ada emak gue yang ngomong, enggak lah, kamu mah anak mami, ganteng. Kan itu jadi nggak mutlak. Tetap aja ada nilai ganteng gue. At least cuman buat
nyokap gue, ya nggak apa-apa dong. Berarti gue tetap ada nilai gantengnya. Kecuali mutlak. Kalau lu pulang, nyokap lu juga bilang, lu jelek, lu harus malu. Aduh Tuhan, apa yang salah dengan saya? Kenapa mama saya yang melahirkan saya bilang saya jelek gitu? Padahal saya ini perpaduan dari gen mereka gitu. Saya tidak ya. Mereka juga jelek nih. Iya gitu. Aku gua tega, mama juga jelek gitu. Kan enggak gitu. Jadi harus melihat definisinya kan jadi nggak berimbang. Siapa sih di dunia ini yang mutlak jelek gitu? Contoh deh dulu misalnya ada satu artis emang dia di slapstick jelek, tapi dia nikah loh. Perhatikan ada orang tetap bisa melihat satu sisi yang baik di dalam kehidupannya. Is bukan jelek gitu. Misalnya kan begitu gitu. Iya, gini ya, let's say cewek cantik menurut Eka, cewek cantik menurut gue, cewek cantik menurut lu beda. Ya lu tau lah selera Iya. Masing-masing kita punya selera. Gitu. Sama aja definisi ganteng buat gua, buat lu, buat Eka juga beda dong, pasti bro. beda-beda. Beda dong, bro, gitu. Dan why kita cuman terpaku kepada satu sisi itu gitu, bahwa harus begini, harus begitu ya. Kalau misalnya yang ganteng itu adalah misalnya zaman Twilight tuh. Wah, ngetop zaman Twilight. Ya Edward Cullen, ya pasti yang jeleknya itu kan yang kulit hitam. Karena apa? Kulit hitam biasanya jadinya vampir jahat. Kalau nggak jadi vampir jahat, werewolf. Iya dong. Nggak adil loh. Gue nggak akan bisa jadi ganteng dong kalau standar ganteng itu adalah Edward Cullen kulitnya mesti pucat-pucat begitu. Iya Terus benar. gue sama Eka jadi apa? Jadi vampir Cina. Vampir Cina jelek bro. Itu apa pelenya jelek terus taring gitu. Ada matanya di sini. Gua gigit Stanley sama gua biar sama-sama jelek. Gua gigit sama gua. Tapi itu jadi satu hal yang bagus ya, dengan kita tahu banyak hal yang tadi lu bilang juga gitu tentang apa yang dunia hadapin. Jadi kita bisa memaknai kata serupa dan segambar dengan Allah itu bukan cuma soal ketika Allah menciptakan dan mengatakan itu baik gitu. Tapi dilihat dari ketidaksempurnaan kita gitu. Tapi karena Allah yang menciptakan dan terlibatnya Allah dan Allah itu adalah Allah yang sempurna, justru kehadiran itu yang membuat diri kita seharusnya menjadi sempurna gitu. Yes. Oke. Iya. Menarik ternyata, harusnya kita melihat dari sisi seperti itu ya. Iya. Ya ini aja deh kita ambil contoh di Alkitab nih, gitu ya. Gideon kan gitu kan. Oke. Gideon. Ini Gideon nih muncul lagi sembunyi, lagi di dalam pengirikan gitu. Terus ada malaikat Tuhan datang. Kamu adalah seorang pahlawan. Ini sebenarnya sama konteksnya kalau ada temen lu, Kak, gue dengar suara lu di kamar mandi bagus. Terus lu kayak, apa sih gitu. Enggak lah suara gue. Ya Gideon juga begitu datang kayak, ini saya lagi nyumpet. Terus dibilang kamu adalah pahlawan. Kayak lu misalnya lagi ngobrol tiba-tiba ada yang ngomong gini, you are the next Indonesian Idol. Masa sih? Gitu kan dia pasti kayak, oh my god gitu. Yang benar ya. Kalau gue lagi ngasah pedang, gue yang lagi kegiatan manly, lagi nyumpet deh. Kamu pahlawan Allah. Dia aja lagi ngumpet ya. Iya gitu. Tapi kan ya itu ada ya. Semuanya kita tuh lengkap di dalam diri kita. Makanya jangan heran ada pepatah kan orang Indonesia bilang, kalau kepepet pasti nemu jalan. Iya. Kadang-kadang kita insecure itu cuman ini ya, walaupun gua nggak nyaranin untuk nemuin ini. Kita kadang-kadang cuman butuh saat mentok. Lu suara lu nggak bagus, lu kelaparan. Terus lu ingat kata orang, ya ada yang ngomong suara gua bagus. Kadang-kadang suara lu nggak bagus aja lu nekat ngamen. Kadang-kadang buat Tapi ini bukan buat dicontoh ya, bukan buat dicontoh. Tapi tahu-tahu Mas ini, ternyata suara gua misalnya oke. Kalaupun nggak oke kan juga tetap lu ini loh. Walaupun lu tahu nih orang jangan nyanyi Mas berisik, tapi namanya apa? Lu tetap munculin itu karena. Jadi ya itu kita kadang-kadang cuma perlu kondisinya aja gitu. Kita cuma butuh di satu lingkungan aja. Kan yang menimbulkan itu ketika kita scarcity, seolah-olah kita tidak ada di lingkungan yang tepat untuk menimbulkan itu gitu. Sekarang siapa sih yang nggak mau ke luar negeri? Semua mau ke luar negeri. Siapa yang nggak mau ngeliat salju? Hampir semua orang pasti bilang mau ngeliat salju.
Masalahnya lu siap nggak dingin itu? Oke. Iya dong. Sekarang lu mau ke luar negeri, lu mau ngeliat salju gitu. Cuman lu kagak ada kesiapan. Tapi ntar dingin ya. Terus lu kayak Nggak pakai jaket. nggak pakai jaket gitu. Datang ke luar negeri dengan Iya. bawa baju seadanya. Sama aja. Kenapa orang ikut Indonesian Idol suka ada yang ngeyel? Ya sebenarnya itu. Gitu. Oke. Bagus banget ya. Terus ini nih, jadi masalah sekarang adalah oke, kita udah dapat banyak pemaparan, kita udah tahu bagaimana dan apa yang terjadi dengan insecure itu. Terus gimana nih cara kita buat mengatasinya dan kita untuk berjalan lebih baik gitu? Jadi gini, ketika kita punya insecurity itu, kita tahu dulu bahwa kita itu punya kemampuan sebenarnya untuk menghadapi. Nah, kemampuan untuk menghadapi itu gini, jangan dipandang ini untuk adalah dengan penyelesaian yang sama. Maksudnya maksudnya setiap orang punya Punya cara penyelesaiannya masing-masing dan punya derajat penyelesaian masing-masing. Let's say gini, gue harus nyanyi, kayak Eka tadi udah ini. Gue harus nyanyi. Gue dapat tugas harus nyanyi. Walaupun kalau gue bisa milih, gue pasti tidak akan nyanyi, gitu. Karena gue punya kesadaran bahwa gue nggak bisa nyanyi misalnya. Tapi gue harus nyanyi nih. Ya kan kita bisa untuk membangun pola untuk kita tetap harus tampil. Tapi kan dengan kita tahu batasan kita nih. Oke, lu tetap nggak percaya diri bahwa lu nyanyi nggak bagus. Ya lu coba dong. Oke, tolong dong. Saya nggak bagus nyanyinya di mana nih? Oke. Iya, lu kan bisa nyanyi. Saya nggak bagus, tapi saya harus nyanyi nih. Ada tugas misalnya, wajib harus nyanyi. Tugas sekolah deh ini buat teman-teman yang lagi sekolah nih. Kan kesenian tuh nggak mungkin kalau disuruh maju nyanyi, terus lu nggak mau nyanyi. Ya ini seenggaknya, oh teman di depan, tolong dong pandu saya untuk kapan saya harus masuk ketukannya. Ada kan teman yang bisa bantuin gini, ngasih tanda gitu. Kayak gue pernah lihat itu deh. Kayak teman saya deh kayaknya. Gue pernah lihat itu. Kalian kenal nggak ya? Gue pernah lihat itu Nah. waktu pas Ya. dia mau khotbah kalau Iya, nggak salah ya. iya. Terus Gitu kan? lu harus lebih kenceng ya. Iya. Kayak gue tahu tuh. Tapi kan berhasil gitu kan? Berhasil untuk menghadapi itu. Iya, itu cara salah Eh, satu caranya dia. Itu gitu. ada cara. Saya gini ya. Ya kita badannya misalnya gue gemuk nih. Nggak mungkin bro gue pakai baju kayak Deddy Corbuzier. Iya dong. Tapi gue tetap bisa gaya, bisa Oke. fashionable in the other way. Iya. Bayangin kalau gue pakai baju yang Under Armour gaya Deddy Corbuzier. Lontong gue. Bukan otot di sini. Lu lipetan di mana-mana bro gitu. Cuman kan fashion itu bukan itu doang. Lu bisa jadi fashionable in other way gitu. Masalahnya kadang-kadang kan kita gue tetap mau kayak gitu. Lu nggak cocok misalnya dipotong model-model Korea. Sebenarnya kan kita udah bisa ini. Terus kita paksain. Terus orang misalnya bilang, wah kok lu jadi aneh ya bro. Terus kayak lu kagak terima gitu. Terus gue jadi insecure loh. Kan kita tetap harus bisa menilai diri. Makanya derajat itu ada di kita gitu. Nyanyi bagus nggak bagus itu kan definisi orang. Kalau lu nanya pemusik, nggak ada tuh nyanyi jelek atau bagus. Selera aja. Ada nggak begitu? Ada orang yang demen lagunya kayak Justin Bieber. Bayangin loh cuman ini ya Mia. Iya, ada orang yang suka dengan gue bilang konsep kalau- seperti itu, benar. kayaknya gue kalau nyanyi kayak gitu doang Stan bisa. Beler-beler gitu doang bisa. Ada loh yang suka. Gue nggak bilang Justin Bieber jelek. Cuman dia punya fanbase aja. Emang ada yang nyukain dia. Ada yang nyanyi musik kayak Celine Dion. Iya, harus ngambil Wah, oktav atas oktav dan kencang. Ada. Lu tinggal nyari perkumpulan di mana itu bisa merangkul lu. Nah, paling amannya sebenarnya adalah gereja. harusnya Harusnya gereja itu harusnya bisa merangkul kita gitu. Harus bisa ya, karena kan gereja terbuka untuk semua gitu. Ya, masa iya kita kayak zaman Amerika dulu ada gereja khusus kulit putih kan? iya. Gak mungkin. Makanya seharusnya Ada, ya gereja jadi wadah di mana Iya. semua orang bisa menerima, karena sebenarnya Kristus juga menerima kita Yes, gitu kan. Betul kan kita kita tidak dipisahkan lagi. Ada sekat-sekat seperti apa, buktinya kita harus berbaur semuanya gitu kan. Iya. Mungkin zaman dulu kita masih terjebak ada kasta, ada itu kan, tapi sejarah banget lah. Kayaknya kita sekarang berbaur toh. Definisi ganteng itu kan akhirnya menjadi global. Oke. Iya dong.
Iya dong, Stan. Sekarang lu lihat orang ganteng tuh kan jadinya efeknya global. Dulu mana ada sih orang berpikir artis Korea tuh bakal ngetop di Amerika. Sekarang Sekarang lu lihat. Terus tapi gimana chartsnya caranya? di sana Iya. tuh, waduh, Wah, Bu. boy band loh. Iya, lu bayangin Bu yang matanya belok, kudu sipit supaya ganteng. Gimana? Itu susah banget, Bro. Kalau kita yang sipit dulu, ganteng tuh. Brad Pitt, lu tinggal belokin. Lah, bue disipitin, mancungnya juga beda. Langsung diginin. Mancungnya juga beda. Mancungnya bue sama mancung. Terus karena standar sekarang ganteng itu adalah Korea misalnya. Terus bue, batang hidungnya digergaji, diserap, Bro. Nah itu, jadi kita munculin dari dalam diri kita bisa mengukur sejauh mana dulu kemampuan kita. Kita menilai diri kita dulu. Oke, saya harus menghadapi keberanian ini. Sejauh mana keberanian itu muncul? Kita cuma butuh berani ketika harus maju ke depan. Ya udah, kita bisa kondisikan itu. Yang penting saya menyelesaikan tugas ini. Lu nggak harus selalu jadi orang yang paling berani di dunia ini, Bro. Kadang-kadang kan, kemarin aja berani loh. Itu loh harus dihargain. Dia udah usaha untuk munculkan keberaniannya. Nggak harus semua hal itu kita jadi pemberani. Bayangkan kalau kita semua itu jadi pemberani, Bro. Iya. Kacau dunia ini. Perang mulu ya. Iya, atau semua jadi penakut juga nggak bagus. Memang kita perlu prakondisi dan kondisi untuk menentukan sikap. Kalau semua orang berani, pacaran tuh jadi nggak asik. Karena gue suka sama lu, kagak ada tenteng aling-aling lagi, nggak ada. Oke. Atau pokoknya yes atau no biasa aja. Enggak, gue nggak suka sama lu. Oke, gue nembak yang lain. Nggak asik hidup di dunia ini. Iya dong. Atau semua penakut. Lo bisa jomblo semua, nggak ada yang berani ngungkapin perasaan. Kita cuma butuh sikon yang baik. Gitu. Seganteng-gantengnya cowok, pasti nembak cewek juga ada rasa deg-degannya. Betul. Iya dong. Secantik-cantiknya cewek juga pasti ada rasa deg-degannya. Stanley, gimana deg-degan Anda? Jangan nyindir gua bos. Bener-bener kurang ajar sih orang. Jadi kayak gitu kalau kita mau lihat keadaan sekarang, ya sebenarnya kayak Gideon, kenapa sih bisa berani kan kalau kita baca firman Tuhan, dia aja butuh konfirmasi dari Tuhan gitu kan ya. Dijawab, dapat kelemahan insecure itu seperti apa sampai dia yakin bahwa Tuhan akan tolong dia. Tapi kita lihat kan Gideon itu sampai dalam konteks di peperangan itu. Iya. Kita nggak lihat Gideon tiba-tiba jadi pemimpin yang luar biasa hebat. Dia tetap Tuhan tolong dia seperti itu. Itu loh kita lihat dalam hal seperti itulah gitu. Oke, ya menarik sih. Berarti seharusnya gereja memang satu tempat di mana harus bisa membuka pintu itu, menerima orang-orang seperti itu, sehingga mereka bisa melihat Tuhan, dapat konfirmasi, sehingga mereka bisa berani dan berjalan gitu. Iya. Berarti buat teman-teman yang di gerejanya mungkin punya masalah seperti ini, sebenarnya masalah di gereja itu bisa tuh menolong orang-orang yang insecure. Harusnya idealnya memang harus seperti itu. Ya kan kalau firman Tuhan bilang aja, marilah kepadaku yang lemah letih lesu dan beban berat. Ya sekarang kan salah satunya kalau kita konotasinya datang dari mana? Salah satunya adalah gereja. Walaupun kita punya otomatis, tapi kalau datang ke gereja masalahnya nggak selesai, terserah Anda itu coba direnungkan. Coba pikirkan bagaimana bisa lebih baik, dan semoga gereja-gereja yang nonton ini juga bisa melihat gitu bahwa gereja sebagai salah satu wadah yang memang harusnya menyediakan tempat untuk orang-orang seperti ini tuh. Jangan sampai mereka menyalurkan hal-hal yang ini di luar dan ternyata nggak membawa kepada Tuhan, membawa kepada hal yang salah, sehingga yang menimbulkan juga perilaku yang salah akhirnya dalam kehidupan mereka semua. Nah ini sedikit ya, karena kita ada bahas tentang gereja, yang sebenarnya harus diperhatikan adalah pendidikan dari awal kita di sekolah minggu. Sebenarnya nih, saya sebagai memperhatikan aja gitu, dan dari kita ngelihat dari sisi psikologis anak gitu ya. Kadang-kadang tuh anak dipus untuk berani. Pokoknya kalau nggak berani itu, is that something wrong in your life? Padahal guru-guru sekolah minggu tidak mencari tahu why anak ini nggak berani. Why anak ini nggak bisa kayak anak lain. Selalu push itu, ayo dong berani, ayo ada juga berani. Langsung dibandingkan begitu aja ya. Padahal malah dia insecurity-nya jadi lebih tinggi. Padahal harusnya kita bisa melihat tuh, wah ini ada anak ini
seperti ini? Ada lingkungan apa, ada faktor apa yang mempengaruhi dia seperti ini, dan bagaimana kita menciptakan peluang lingkungan untuk dia justru bisa bangkit dari insecurity-nya di sekolah minggu. Itu loh harusnya. Berarti harusnya dimulai dari dini banget Iya. ya, ditolong. Gitu. Iya, malah kadang-kadang dipaksa ya, mungkin dulu. Malah kadang-kadang kita kalau yang gemuk, kamu drama ya? Oh nggak mau kak, udah jadi pohon aja. Malah dapat Cuma diam ya dia. Iya, lu sedih gitu ya, orang ngetawain gitu. Kalau nggak Jadi pohon- pohon bukan karena lu punya kemampuan acting kacacon gitu, jadi bisa oh dia bagus nih kalau diem doang. Enggak, karena udah lu gemuk pakai song-song pohon, gampang lu berdiri. Mungkin dalam hati dia, gue tuh sebenarnya mau mencoba untuk jadi peran apa, cuman ya itu tidak ditimbulkan. Secara tidak langsung mematikan karakter ya. Bisa dibilang seperti itu, bisa dibilang itu. Mungkin lebih ke arah ya karena kita insecure, jadi lebih memberikan penekanan insecurity kepada anak-anak tersebut gitu kan. Dia merasa Gitu. dirinya akan selalu tidak mampu. Yes. Selalu nggak Akhirnya. bisa. Yes, iya. Nggak pernah dikasih kepercayaan Dan ketika juga. nanti dia berhadapan dengan sesuatu yang memang dia harus tampil, dia jadi nggak berani. Iya, karena dari udah ada kecil- plotnya Nah, begitu. Nah, Oke. saya kecil juga cuma dikasih peran-perannya seperti ini gitu. Jadi udah ya akhirnya ya menjadi karakter terinternalisasi ke dalam diri dia, kayak ya gue kecil begini aja ya. Ya begitu, akhirnya kita akan menemukan banyak keterbatasan di dalam pelayanan. Jangan heran kok dia jadi begini. Kita harus lihat tuh dulu sekolah minggunya gimana. Misal kalau yang dari sekolah minggu, jadi ini juga pelajaran yang baik untuk guru-guru sekolah minggu bisa melihat potensi anak itu bukan hanya sekedar bernyanyi, berakting, dia bisa menghafal Alkitab. Loh, Tuhan nyiptain anak itu kreativitasnya banyak tuh. Dia mungkin nggak jago menghafal Alkitab, tapi kreativitasnya bagus. Iya. Why kita juga nggak puji gitu? Seolah-olah kalau di Indonesia jadi gini. Gua pernah dengar cara melatih bulu tangkis di China, di Cina. Jadi kalau di Cina itu kalau lu jago backhand, lu sebenarnya cuma dikuatin di backhand. Jadi dilatihnya ini bagaimana caranya orang ketika lu oper bola, dia balikin bola yang lu bisa backhand. Iya. Yang lu bisa backhand. Jadi lu bukan tandanya nggak jago yang lain itu cuma sekedar gini. Oke, dia servisnya gini, kamu balas segini, begitu dia balas segini, kamu bisa munculin backhand. Jadi bagaimana memicu potensi lawan untuk bisa kita balas dengan pukulan backhand. Pukulan terbaik kita yang memang kita kuasain banget. Itu terbaik kita. Kalau di Indonesia mesti bisa backhand, mesti bisa smash tuh. Kalau main PES itu 99 tuh. Jadi kayak edit pemain yang harus cepet semua ya. Cepet semua, speed cepet itu. Lu nyiptain. Padahal kayak pemain-pemain bola juga mereka nggak semuanya bisa gitu. Bahkan pemain-pemain yang punya speed tinggi, mereka nggak punya badan yang tinggi gitu. Ya. Messi loh. Itu nggak akan bisa nyundul kayak sundulan Ronaldo. Soalnya badannya terbang. Messi loh. Pokoknya diumpan, dia harus akan menciptakan peluang untuk gol. Roberto Carlos pendek begitu. Tapi kalau dikasih Kaki kiri, terus tendangan bebas. itu kanan pak. Ini iya. kiri. Pokoknya begitu kayaknya. Roberto Carlos kalau dikasih, itu peluang golnya. Aduh, keras banget itu Keras kalau kena banget. muka juga Iya. meriang. Iya. Kan tetap apa? Kembali lagi. Peluangnya diciptakan nggak untuk dia bisa mengekspor keluar dari insecure-nya. Lu dulu pemain basket Steve Nash. Iya, Pendek tuh. pendek bener. Tapi kan dia kagak jadi point guard, dia nggak jadi, dia yang jadi swipe-nya dong. Oh, dia kecil begini. Shaquille O'Neal suruh jadi dia, mati orang gitu. Gede begini jadi, wow, dia ngeras, mati orang, siapa yang mau jaga gitu kan. Semua ada posisinya itu, dan masa lu jadi insecure gitu. Ih, gue begini. Nah, sama juga nih, gue balikin lagi ke pelayanan gereja. Karena kita bentuk, pelayanan yang bagus tuh di mimbar. Yang pelayanan kolektor, kok gue cuman pelayanan kolektor. Iya, bahkan cuma menerima tamu Iya. hanya dipandang sebelah mata ya. Di depan gereja cuma nerima tamu, jadi kok gue cuman nerima tamu nih. Pelayanan yang bagus tuh harusnya WL loh. Padahal mengukir senyuman di wajah jemaat juga itu merupakan Betul. pelayanan yang Padahal luar gua biasa bilang, loh. Ke pelayanan tamu, Anda itu adalah pintu gerbang orang bisa masuk ke gereja, tahu nggak? Iya, mereka titik gimana mereka ini mengalami perjumpaan Iya. dengan Tuhan harusnya. Ya. Nah, kan kalau penerima tamunya iseng, Bu, hari ini gerejanya tutup. Pendetanya di dalam, sepi amat nih gereja. Tapi orangnya, Bu, lagi ada gangguan. Oh iya, gangguan.
Tidak Bisa jadi kosong. sih. Iya benar-benar. Benar-benar. Nah, itu. Jadi sebenarnya apapun bentuk pelayanannya, terus kita memberikan kontribusi untuk pelayanan itu yang harus menjadi jawaban insecure-nya itu. Kita memberikan kontribusi untuk melayani Tuhan in any way, dan Tuhan menghargai itu. Cuma kan kita ya kembali lagi pelat dunia ini. Oh, pelayanan yang bagus itu kalau bisa musik, bisa WL, operator tuh kurang oke. Padahal sekarang operator dong, LCD, multimedia. Kalau nggak ada mereka, gereja Bisa berjalan. online. Nah, sekarang Benar, pelayanan musik justru jadi kayak kurang asik nih. Tidak Iya, bisa. iya, benar-benar. Justru yang multimedia kayak yang ayo dong, yang main musik lebih gini loh. Padahal kalau dulu ini itu kita lihat semua punya porsinya. Sekarang yang pelayan kolektor mungkin jadi lebih insecure. Wah, gue jadi OVO gue. Ini yang masuk punya siapa? Iya kan kita tetap bisa melayani dalam hal yang lain gitu. Nggak Iya. harus Betul, semua betul. itu terlihat itu. Itu oke deh kalau begitu kita udah banyak ngomong soal Iya. insecure dan kita udah kayaknya udah bahas banyak hal ya. Ada, Dan yang penting Eka. kita udah nggak insecure ya, Kak. ya Kak silakan closing statement. Ya minum dulu lah ya. Kebiasaan ini orang sih. Duh, teman-teman. Jadi pembahasan ini tuh sangat luar biasa ya, teman-teman. Jadi Biasa aja, teman-teman ini Closing punya statementnya biasa aja ya. punya talenta masing-masing, bahasanya gitu. Jadi jangan insecure lah. Santai aja hidupnya. Yang kita perlukan adalah bagaimana kita bisa menyikapi kehidupan ini. Kita bisa menyikapinya dengan baik, ya pasti akan berjalan dengan baik. Karena masalah itu timbul paling utama sebenarnya adalah dari Diri kita Sendiri. diri kita sendiri. Oke. Capek ngobrol sama lu pada mulu. Belum closing. Mari kita buat dunia semakin berisik. Berisik, berteologi itu asik. Bener-bener tuh orang. Yalah. Oke.